Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan di www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan sebanyak 17 investor asing akan segera masuk ke wilayah Indonesia, di mana pihak BKPM akan terus melakukan negosiasi ke berbagai perusahaan agar dapat merelokasi usahanya ke tanah air. Badan Koordinasi Penanaman Modal memastikan sebanyak 17 investor asing yang masuk ke Indonesia sekaligus menyusul 7 perusahaan sebelumnya yang telah memastikan untuk merelokasikan industrinya ke tanah air. Di mana pihak BKPM akan terus melakukan negosiasi ke berbagai perusahaan agar dapat memenuhi target 119 investor yang tertarik merelokasi usaha mereka di Indonesia. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya dan tim Satuan Tugas Khusus Relokasi Investasi akan terus berkomitmen mengawal proses relokasi agar dapat menarik lebih banyak investor yang bersedia untuk merelokasi usaha mereka ke Indonesia dari berbagai negara. Dengan demikian, ke-17 investor baru tersebut dipastikan mengikuti 7 investor lain yang telah memutuskan untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar 11,9 triliun rupiah yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Taiwan, Thailand, Malaysia, dan Korea Selatan. Sudah positif relokasi itu ada 7. Ada 7 yang sudah positif relokasi, kemudian ada 17 yang sudah terkomunikasikan progresnya 60-70%, kemudian ada 119 yang masuk dalam potensi. Jadi kita bagi menjadi 3 klasifikasi. Kenapa ini kita lakukan? Karena dalam perencanaan investasi itu harus kita sasarannya yang mana dulu, skala prioritasnya. Apakah ini relokasi baru? Perusahaan-perusahaan tersebut ada yang sudah ada di Indonesia, ada yang baru. Tetapi mereka itu merelokasi pabriknya dari negara-negara lain. Seperti ada dari China, ada dari Malaysia, itu mereka merelokasi ke Indonesia. Jadi mereka melakukan ekspansi, tetapi ekspansi tersebut dengan merelokasikan pabrik mereka di beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Dan itu dalam perencanaan BKPM saya mengatakan bahwa relokasi, bukan melakukan ekspansi kepada apa yang sudah ada dan ditambah. Enggak, dia menutup pabrik mereka di negara lain, kemudian masuk ke Indonesia. Adapun ke-7 perusahaan yang dipastikan siap merelokasi investasinya di Indonesia ialah perusahaan Amerika Serikat PT CDS Asia yang bergerak di bidang usaha industri lampu dan tenaga surya, perusahaan Jepang PT Sagami Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri komponen elektronika, PT Denso Indonesia dari Jepang yang bergerak di bidang usaha industri suku cadang kendaraan bermotor, PT Panasonic Manufacturing Indonesia dari Jepang yang bergerak di bidang usaha industri barang elektronika, PT Melun Teknologi Indonesia dari Taiwan yang bergerak di bidang usaha industri speaker, audio dan video elektronik, perusahaan Taiwan PT Kendara Rubber Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri ban, serta perusahaan Korea Selatan PT LG Electronic Indonesia yang bergerak di bidang usaha industri perlengkapan elektronika. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai optimisme investasi di masa pandemi sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Bapak Yose Rizal Damuri, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies atau CSIS. Halo, selamat pagi Pak Yose. Ya, selamat pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung Pak Yose di Market Review. Apa kabar Pak? Baik. Baik, sehat selalu ya Pak ya. Baik, Pak Yose, bicara mengenai topik kita hari ini, sebetulnya ada sebuah gesture optimism di tengah pandemi gitu ya, specifically mengenai investasi global yang kemudian ditanamkan di Indonesia. Tapi PR berikutnya adalah bagaimana sebetulnya melanjutkan komitmen ini menjadi sebuah realisasi. Analisa Anda Pak Yose seperti apa? Begini, kalau bicara optimisme, ya pemerintah itu harus optimis. Karena kalau pemerintahnya nggak optimis, ya bagaimana bisnisnya akan optimis dan orang dan perekonomian akan berkembang ya. Tetapi kalau saya sebagai pengamat lebih sering melihat dari sisi yang agak skeptikalnya. Kalaupun dikatakan bahwa ada optimisme, kita bisa lihat bahwa untuk kuartal pertama itu masih ada penurunan sekitar 6% investasi PMA
ya dibandingkan dengan tahun lalu. Kemudian kalau dibandingkan dengan, padahal tahun lalu itu juga tidak terlalu tinggi juga. Nah, sekarang ini kan tentunya kita banyak sekali yang membicarakan mengenai relokasi, misalnya investasi dari Tiongkok, kemudian pergi ke negara-negara lain. Karena COVID-19 ini menyadarkan bahwa perlu second hub atau third hub gitulah ya. Nggak bisa hanya mengandalkan pada satu negara saja. Dan itu tentunya kita di Indonesia juga mengharapkan kita menjadi salah satu destinasinya ya. Tapi ada survei yang menarik. Kita masih belum tahu nih apakah memang Indonesia masih menjadi bagian dari relokasi tersebut atau tidak. Karena kalau iya kita tentunya bisa lebih optimis lagi. Tapi ada survei yang menarik yang diterbitkan oleh Jetro pada awal bulan ini, ya, itu melihat dari 362 perusahaan, perusahaan Jepang tentunya kalau Jetro ya, yang mereka mengatakan bahwa mereka akan tetap stay di Indonesia, kebanyakan sekitar 70%, tetapi yang mau ekspansi itu mungkin nggak terlalu banyak. Yang kedua juga yang mau relokasi, misalnya dari Tiongkok atau dari tempat lain ke Indonesia, itu hanya 2% dari 362 tadi. Ya. Sementara yang mau relokasi keluar dari Indonesia itu lebih banyak. Jadi kita melihat bahwa ya optimismenya boleh-boleh saja sih, apalagi kalau ada komitmen-komitmen dari investor gitu ya. Tetapi kita harus realistis juga melihat data-data, angka-angkanya seperti apa. Dan sekarang kelihatan sih angkanya masih turun. Kita belum tahu untuk yang kuartal kedua ini ya. Baik, secara optimisme ini boleh, tapi kemudian harus melihat optimisme ini dari sudut pandang yang paling objektif gitu ya. Bagaimana sebetulnya selain ada komitmen yang ditunjukkan. Selama ini sih investor dari luar negeri, terutama yang mau merelokasi keluar dari Tiongkok, itu belum memasukkan Indonesia ke dalam radarnya. Baik. Seperti yang tadi saya katakan. Dari analisa Anda, Pak Yose, apa yang membuat beberapa dari investor kemudian memutuskan untuk hengkang dari Indonesia dan juga dari tren penanaman modal asing. Tadi seperti Anda sampaikan secara prosentase ini turun 6%. Apa yang menyebabkan itu semua, Pak Yose? Ya, kalau ini kan turun dari 6% ini adalah yang investasi yang baru gitu ya, dan investasi yang ekspansi. Jadi bukannya sebenarnya investasinya masih ada sih, tidak terlalu banyak juga yang keluar dari Indonesia, tetapi kita belum bisa meningkatkan investasi tersebut. Nah, permasalahannya adalah tahun depan atau tahun ini diperkirakan investasi global itu turun hingga 40%. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kebanyakan negara-negara itu akan berkompetisi antara satu untuk menjadi destinasi investasi tadi, dan kompetisinya makin kuat. Mampu nggak kita memberikan karpet merah yang lebih merah dibandingkan dengan yang diberikan oleh misalnya Vietnam ataupun juga oleh Thailand atau bahkan juga oleh Malaysia sebagai negara-negara kompetitor yang dekat. Belum kalau kita bicara tentang negara-negara Eropa Timur misalnya. Ya, yang juga sudah berusaha untuk menjadi destinasi investasi dan selama ini cukup berhasil. Ya, nilai tandingannya Indonesia jika kemudian dibandingkan dengan negara-negara lain ketika bicara mengenai bagaimana Indonesia adalah sebagai negara yang menarik lah ya untuk dijadikan tujuan investasi. Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa di tengah pandemi ini semua negara nampaknya berlomba-lomba untuk membuat negara mereka masing-masing menjadi negara yang lebih menarik jika dibandingkan dengan negara lain jika bicara mengenai tujuan investasi gitu. Nah, kita tuh effortnya sudah seperti apa menurut Anda, Pak Yose, dan seberapa menarik jika dibandingkan dengan negara lain? Contohnya gini lah ya, salah satu yang kita bisa andalkan ke depannya itu adalah relokasi atau repositioning dari global supply chain, di mana banyak perusahaan atau investasi yang mungkin merelokasikan dirinya dari Tiongkok. Ya. Nah, Indonesia kita harus lihat. Indonesia struktur industrinya cukup mempunyai kesamaan nggak dengan Tiongkok? Karena kan investasi tersebut inginnya mencari tempat yang kira-kira sama.
yang struktur industrinya hampir sama dengan Tiongkok gitu ya. Ternyata Indonesia industri kesamaannya tuh rendah. Kalau kita lihat dari produksi kita di Indonesia dibandingkan dengan Tiongkok, itu di bawah dari misalnya kompetitor-kompetitor kita di negara-negara yang ASEAN saja misalnya. Dibandingkan dengan Vietnam atau Thailand itu di bawahnya. Jadi ini pertama dari struktur industrinya agak berbeda. Kemudian yang kedua tentunya ada ekosistem bisnis. Mengenai ekosistem bisnis kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini Pak Yose karena kita harus jeda dan pemirsa tetap di Market Review usai jeda kami akan segera kembali.